Halo, selamat siang kakak. Apa benar ini dengan saudari Rati? Iya, halo, selamat siang dengan saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Ada keperluan apa? Begini kak, kami dari Rumah Sakit Remaja Sejahtera ingin menginformasikan mengenai hasil pemeriksaan saudari kemarin. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat kami ketahui bahwa kakak menderita penyakit kandidiasis. Untuk hasil ini bisa diambil kapan saja di rumah sakit, serta kami juga menyarankan untuk mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Apakah kakak mau mengatur jadwal pertemuan? Halo, Kak Rati? Kak, kenapa kak? Hasil cek kakak udah keluar deh. Loh, hasilnya udah dikasih dokter? Udah, katanya kakak kena infeksi kandidiasis. Kandidiasis infeksi menular seksual itu? Setahu Julia ya, katanya itu bisa disembuhin tahu. Gak apa-apa kak, setahu Julia ya, penyakitnya kakak itu bisa disembuhin. Ayo kita sembuhin sama-sama. Iya, emang bisa sembuh. Tapi jangankan ke dokter. Aku malu kalau sampai mama, papa, bahkan orang-orang tahu aku punya penyakit gini. Aku malu. Gak apa-apa kak, kakak gak usah malu. Ada Julia yang bakal nemenin kakak. Pengetahuan tentang infeksi menular seksual bukanlah hal yang tabu kok. IMS. IMS adalah singkatan dari infeksi menular seksual, di mana IMS ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah IMS yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya, virus atau bibitnya terdapat di cairan sperma, cairan vagina, dan darah. Umumnya, infeksi virus tersebut seperti hepatitis B dan C, herpes genital, HPV, dan HIV. Eits, tunggu dulu teman-teman. Jadi, IMS itu tidak hanya disebabkan oleh hubungan seksual, tetapi gaya hidup yang tidak sehat juga dapat memicu perkembangan infeksi menular seksual pada alat reproduksi. Contohnya nih ya, yang pertama, menggunakan handuk bersamaan dengan orang lain. Yang kedua, jarang mengganti pakaian dalam. Yang ketiga, jarang membersihkan alat reproduksi dengan air bersih. Nah, jadi teman-teman, itu dia beberapa contoh dari gaya hidup tidak sehat yang dapat memicu perkembangan jamur di alat reproduksi. Nah, contoh-contoh dari infeksi di alat reproduksi seperti trichomoniasis dan juga candidiasis. Selain itu ada sifilis atau rajasina, chlamydia, dan juga gonore, yang dimana penyakit tersebut bisa dipicu karena gaya hidup yang tidak sehat. Jadi penyebab IMS bukan karena hubungan seksual saja dan juga bisa diakibatkan oleh perilaku atau hidup kita yang tidak sehat. Lantas, upaya apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah IMS? Yang pertama, dengan cara sederhana yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah mengganti celana dalam secara rutin dan menggunakan pakaian dalam yang tepat. Yang kedua adalah tidak melakukan seks berisiko. Lalu yang ketiga adalah setia pada satu pasangan. Menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga juga sangat penting loh untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Gejala-gejala IMS itu ada banyak banget loh. Yang paling umum adalah gatal-gatal, luka, dan benjolan pada alat kelamin, mulut, atau anus. Dapat juga terjadi keluar nanah pada alat kelamin pria dan keluar keputihan yang tidak wajar pada alat kelamin perempuan. Beberapa jenis IMS dapat menyebabkan komplikasi ke organ lain loh, seperti pada ginjal, jantung, dan dapat juga menyebabkan kemandulan dan kanker serviks pada perempuan. Serem banget kan? Makanya kita perlu memperhatikan organ reproduksi kita. Jika sudah merasakan gejala-gejala IMS, jangan lupa periksalah ke dokter. Jangan sampai terlambat.
Nah, jadi pengetahuan tentang IMS itu bukanlah hal yang tabu ya teman-teman. Kita harus aware kepada diri kita sendiri dan tidak perlu malu untuk menanyakan informasi dan melakukan pengobatan seputar IMS. Jadi sekarang kakak harus pergi ke dokter biar cepat ditangani. Aku bakal terus di sini kok buat support kakak sampai sembuh. Iya, kakak juga takut kalau penyakit ini nggak cepat ditangani. Makasih ya, Dek.